Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Kita mulai dari ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini Allah meminta kepada orang beriman supaya bertakwa kepada Allah. Takwa artinya menjaga. Takwa artinya memelihara. Kita menjaga segala hal, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah itu kita lakukan, yang diharamkan kita tinggalkan. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itu namanya orang yang bertakwa, menjaga, memelihara hukum-hukum Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Itu namanya orang yang takwa kepada Allah. Takwa adalah juga orang yang memelihara, menjaga diri. Jadi dari mulai mata, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu dijaga. Orang yang bertakwa pandai, matanya melihat benar, telinganya mendengar benar, mulutnya bicara benar, tangannya benar, kakinya benar. Intinya orang bertakwa itu semua komponen dirinya itu digunakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu juga namanya orang yang bertakwa kepada Allah. Mata kita ini disuruh melihat hal-hal yang baik. Kalau Quran mengatakan qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata. Jangan sampai mata kita ini banyak berkhianatnya. Kha'inatul a'yun, mata itu banyak berkhianat. Artinya berkhianat itu kita gunakan mata
untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mata itu melihat yang haram, melihat yang tidak bagus. Mulut kayak itu juga digunakan untuk hal-hal yang kada bagus, berpandir kada baik, nyambati orang dan sebagainya, yang dimakan haram misalnya. Ini adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah menjaga dirinya, menjaga hukum-hukum Allah dan menjaga dirinya, memelihara dirinya. Itu namanya takwa. Orang beriman, dia buktikan imannya dengan ketakwaan kepada Allah. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin baik kualitas imannya. Jadi iman itu diukur dengan ketakwaan kita. Selanjutnya Allah minta orang yang beriman, yang bertakwa ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ini yang namanya orang beriman tuh hidupnya tuh terencana. Itu orang beriman. Orang beriman tuh hidupnya terencana. Apa yang dilakukannya, apa yang dia persiapkan, apa yang dia rencanakan untuk hari esoknya tuh bujur-bujur dilakukan dengan baik. Orang beriman hidupnya terencana. Orang beriman hidupnya dengan persiapan. Tidak sekedar menjalankan kehidupan begitu saja. Sudahlah, jalani hidup apa adanya. Karena kata-kata itu tampaknya seperti benar. Sudahlah, jalani hidup apa adanya sudah. Anda boleh. Orang beriman tidak boleh menjalani hidup apa adanya. Orang beriman hidupnya direncanakan. Orang beriman hidupnya dipersiapkan dengan baik. Dan tentunya perencanaan itu mengantarkan kita kepada ketakwaan tadi. Makanya dikatakan lagi, wattaqullah, diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulangi lagi. Pertama tadi disuruh bertakwa kepada Allah. Setelah kita melakukan persiapan, bertakwa lagi. Itu maksudnya persiapan, perencanaan yang kita lakukan itu adalah dalam rangka urusan ketakwaan. Kadang-kadang kita ini haur merencanakan, mempersiapkan, tapi apa yang kita persiapkan, apa yang kita rencanakan tidak ada kaitannya dengan ketakwaan. Ada banyak orang tuh hanya mempersiapkan diri untuk hidup yang baik. Kayak apa caranya lah hidup ini baik lah. Kayak apa caranya hidup ini bagus, hidup ini nyaman. Orang merencanakan, mempersiapkan, melakukan sesuatu untuk dia bisa meraih kehidupan yang baik. Bagaimana punya mobil yang bagus, bagaimana punya rumah yang mewah, bagaimana punya deposito yang banyak. Orang merencanakan, orang mempersiapkan untuk kehidupan yang baik. Nah, seharusnya kita tidak sekedar mempersiapkan untuk hidup yang baik, namun juga perlu mempersiapkan bagaimana mati dengan baik. Husnul khotimah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Ini yang kita kadang-kadang lalai. Mulai bangun tidur itu sibuk kita kerja mempersiapkan untuk kehidupan kita ini. Kerja sana, cari uang sana, kerja sini, cari uang sini. Kita kumpul uang, ya kan? Begitu bangun goreng itu langsung mikir, kira-kira di mana hari ini dapat duit lah. Kira-kira hari ini dapat duit berapa kira-kira? Kau akan tukar mobil lah. Kita selalu merencanakan untuk urusan-urusan dunia, tapi untuk urusan ketakwaan hampir-hampir manusia itu tidak punya rencana. Hampir-hampir. Begitu bangun tidur tuh ada enggak kita yang merencanakan hari ini kira-kira apa kebaikan yang bisa aku lakukan. Coba siapa yang sudah pernah seperti itu? Begitu dia bangun guring, langsung dia berencana. Kira-kira hari ini kebaikan apa yang bisa aku gawe lah. Dia rencanakan. Nanti aku bangun malam, ini sebelum tidur ini mau perencanaan. Bangun malam jam 4 sudah bangun sholat tahajud. Aku mau mengaji. Imbah tuh hendak pergi sholat berjamaah subuh. Anak dengar ceramah. Direncanakan. Imbah tuh kena aku hendak silaturahmi. Anak menyebut orang sakit. Hendak sholat duha. Merencanakan kebaikan. Merencanakan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan urusan ketakwaan. Itu hampir-hampir kebanyakan manusia lupa untuk merencanakan hidup yang seperti itu. Lupa merencanakan urusan ketakwaan. Rata-rata orang hanya merencanakan urusan-urusan dunia. Bagaimana bisnis hari ini? Hari ini janji ketemu siapa lagi? Kira-kira hari ini makan apa? Oh, banyak. Apa gerak makan hari ini? Langsung ditanya tuh urusan makan.
Hari ini kita makan apa kita? Hampir-hampir tidak ada yang mengatakan hari ini kita berbuat baik apalah kira-kira lah. Hampir tidak ada. Allah ingatkan, persiapkan bukan sekedar untuk kehidupan yang baik, persiapkan juga untuk mati yang baik. Tidak sekedar mempersiapkan untuk kehidupan dunia, persiapkan juga kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita manusia hanya sibuk mempersiapkan mencari kenikmatan hidup dunia namun mengabaikan kehidupan akhirat. Orang-orang yang seperti ini Allah ingatkan dalam surah Hud surah 11 ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Siapapun manusia yang ingin dunia, dikasih Allah dunia, kayak dirugikan. Orang kafir hendak sugih, kasih sugih. Orang-orang musyrik yang tidak bertuhan kepada Allah, mereka ingin ke dunia, dikasih Allah dunia. Siapa yang mau dunia, dikasih Allah dunia tuh. Tidak dirugikan. Nah, kalau orang berpikirnya hari ini dia dapat duit di mana, insya Allah dapat duit aja tuh. Dikasih Allah nih, janji Allah nih. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti, kalau katanya itu pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Orang kafir, orang musyrik hidupnya hanya mau dunia aja, dikasih Allah dunia. Lihat sugih-sugihnya luar biasa. Kalau pemain bola misalnya, gajinya bisa satu bulan sampai triliunan. Nah, kita seumur hidup belum tentu dapat 1 triliun lagi. Ya kalau Ronaldo satu musim ya, semusim apa sebulan gajinya tuh. Nah, gajinya 3 triliun. 3 triliun gajinya. Kan mau dunia dan kasih dunia. Lionel Messi ditawarkan, kalau hendak pindah ke Liga Arab, silakan isi sendiri. Hendak berapa? Sanggup dibayar sampai 7 triliun. Modal nendang bola aja 7 triliun kasih duit. Karena orang kafir musyrik ingin dunia, kata Allah, kami berikan balasan penuh kehidupan dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi ingat kata Allah, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, yang tadi dikerjakan, yang tadi dilakukan, direncanakan, dipersiapkan, sia-sia semua di sana kata Allah. Walaupun punya emas sepenuh bumi, tidak mampu menembus diri kita dari siksa api neraka. Ada kawan nembus diri. Oleh sebab itu kata Allah, jangan sampai kita lalai dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Walaupun berbuat baik, namun tidak ada iman dan takwa kepada Allah, terhapus. Haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan sungguh kata Allah, kami perlihatkan kepada orang kafir, orang musyrik, apa yang mereka kerjakan semuanya jadi debu yang berterbangan. Walaupun baik benar, bantu orang, ngasih duit, ngasih sumbangan, bantu luar biasa. Karena tanggung-tanggung, sekali nyumbang miliaran rupiah, kalah kita. Kita nyumbang 100 ribu aja ngalih benar kalau. Kata duitnya kada ada juga bang. Ya kalau anak nyumbang 100 ribu ke masjid itu berat benar tuh lah. Orang kafir miliaran. Waktu gempa Turki itu Messi nyumbang berapa miliar tuh? Puluhan miliar. Tetapi kata Allah, haba'an mansura. Jadi debu yang berterbangan. Kenapa? Tidak atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Tidak ada gunanya berbuat baik. Orang kafir memang maunya dunia, dikasih Allah dunia, tapi mereka tidak dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Orang beriman, dia minta bukan dunia aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami keselamatan hidup, kebaikan hidup dunia, juga kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka.
Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan untuk hidup yang baik, tapi siapkan juga untuk mati yang baik. Mulai sekarang tuh mempersiapkan bekal apa yang mau dibawa menghadap Allah nih. Kalau kita menghadap Allah tiba-tiba misalnya esok mati, kira-kira bekal kebaikan apa yang kita bawa menghadap Allah? Takutan kita nih. Sepertinya bekal kita belum ada lagi. Ngeri kita nih. Takutan menghadap Allah. Kita tahu dengan diri kita sendiri. Dalam beberapa jam kalau kita mau jujur, coba kira-kira waktu kita itu banyak untuk Allah atau banyak lalainya justru. Paling-paling waktu kita untuk Allah tuh ingat Allah tuh waktu sholat itu aja. Di situ aja kita ingat sama Allah waktu sholat. Itu kan kadang-kadang dalam sholat diganggunya macam-macam. Walaupun kita istilahnya sholat tuh aqimis sholat ala zikri, tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Kenyataan dalam sholat kita pun tidak ingat sama Allah juga. Pikir kita entah kemana-mana, melayang kemana-mana. Nah, coba kalau kita mau jujur, dalam 24 jam berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah? Sedikit sekali Bapak. Hanya waktu sholat, anggap sekali sholat itu misalnya 5 menit ya, kali 5 waktu, 25 menit, setengah jam kita anggap. Tambahlah sholat-sholat sunnah apa segala macam, 1 jam anggap. Tambah lagi mengaji 1 jam, 2 jam. 2 jam aja. Yang lainnya kemana kita? Waktu kita di pasar ada enggak ingat sama Allah tuh? Ingat enggak sama Allah waktu ke pasar? Harusnya tetap ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi seperti apapun, tetap kita ingat kepada Allah. Namun kita kadang-kadang banyak lupanya itu. Itu sebabnya kata Allah, ingatlah sama Allah. Jangan lupa kepada Allah. Orang-orang yang tidak bertakwa tadi, orang-orang yang mengabaikan urusan kepada Allah, orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu kata Allah, kami jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Kira-kira apa ngarannya Bapak-bapak? Orang yang lupa lawan dirinya seorang kira-kira apa namanya? Orang gila ngarannya. Apa Pak sebelah? Orang yang lupa dengan dirinya sendiri itu siapa? Orang apa tuh? Orang gila tuh Pak. Orang gila tuh kan kada tahu dengan diri seorang. Siapa namanya Pak? Hah? Anda tertawa aja nya. Dari mana Pak? Tertawa aja nya. Nah, kada babaju, kada berselawar, no jalan-jalan. Kada lupa, kada ingat dengan diri sendiri. Orang gila. Jadi kata Allah, orang yang lupa kepada Allah, Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Alias orang gila. Gila harta. Maka namanya gila harta. Gila juga ngarannya. Ngarannya gila juga. Ada orang gila harta. Ada orang gila jabatan. Ada orang gila kehormatan. Ada orang gila bebinian. Ada juga. Pantang lihat bini bening sedikit, anda kawin aja sudah. Gila juga ngaran tuh. Gila bebinian ya. Gila anak bebini aja bawaannya. Ada juga anak gila juga ngarannya. Orang bilang kan gila aja kalau gila harta, gila kehormatan, gila. Orang gila namanya. Tidak sakit jiwa tapi gila. Maka dalam Quran tuh istilah gila itu 2. Ada majnun, ada maftun. Kalau majnun tuh memang bujur-bujur gila. Yang telanjang di jalan-jalan tuh majnun. Tapi ada maftun namanya. Maftun ini orangnya tidak gila tapi sakit jiwa. Tuh. Orangnya kada gila kada, tapi jiwanya sakit. Gilaan. Kamu kada dihormati orang tuh, misalnya tuh gelar profesor tuh, kada digiau profesor, hamuk benar tuh. Profesor enak-enak jauh ngaran aja. Ini berkawan, misalnya kan kalau lagi mulai ke SMP berkawanan, tiba-tiba kawan kita jadi profesor, kita kiawan namanya Den. Enak aja Den profesor sudah nih. Nah, tuh aduh orang yang kena sakit jiwa gitu tuh. Harusnya kan biasa aja kalau panggil orang ngaran biasa aja orang kita berkawan mulai bahari. Tapi ada yang kawan kita tidak bisa seperti itu. Ada gitu Pak ya. Sudah sukses dia, sudah jadi orang hebat, sudah jadi ada yang jadi pejabat, aja orang sudah hebat lah dikenal mana-mana. Ada kawan lagi. Sama misalnya Ustadz tuh, Pak Kiai itu. Kalau kada dipanggil Kiai, ada rasa sedikit nyaman aja yang ngaran. Aku ini Pak Kiai. Nyaman aja yang orang ngaran sudah pergi haji 3 kali masih dikiau-kiau ngaran aja. Ada seperti itu. Nah itu orang namanya sakit jiwa namanya. Kada gila tapi sakit jiwa. Orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan seperti itu orang.
Jadi seperti itu. Lupa kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu jadikan diri kita ini orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan rencanakan hidup kita dengan baik. Tidak sekedar kehidupan yang baik, namun merencanakan untuk akhirat kita yang baik, mati kita yang baik. Orang itu kata Rasulullah matinya sebagaimana kebiasaan dalam hidupnya. Sebagaimana kebiasaan. Kalau orang itu terbiasa hidupnya ingat sama Allah, zikrullah, nanti waktu dia mati ingat juga kepada Allah juga. Sepanjang hidup zikrullah, begitu napas sudah mulai terengah-engah, sudah sudah di ujung-ujung akhir kehidupan, dia terlalu zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha. Wah, dia sebut, dia bertasbih, memanggil, menyebut nama Allah. Kenapa? Kebiasaan hari-hari begitu. Kebiasaan hari-harinya selalu ingat kepada Allah. Tidak cuma sekedar dalam masjid, di mana tempat, di pasar tetap zikrullah. Di toko tetap zikrullah. Di gawean, di kantor tetap ingat sama Allah. Selalu tidak pernah lepas mulutnya ingat kepada Allah. Orang yang membiasakan zikrullah ingat kepada Allah, maka di ujung ayatnya yang dia ingat juga adalah Allah. Insya Allah nanti orang yang begitu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mampu akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Tapi itu tidak mudah diucapkan. Sekarang nyaman nyebutnya la ilaha illallah, nyaman. Tapi kalau sudah kita hendak meninggal, sudah ruh di kerongkongan, itu tidak mudah mengucapkannya. Kecuali oleh orang-orang yang memang benar hidupnya tadi untuk Allah. Orang-orang yang mengisi hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Orang-orang yang mengisi hidupnya dengan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang seperti itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi orang yang sibuk dengan harta dunia tadi, waktu mati itu jadi ingatnya. Kumpul anak-anak seberataan. Jangan kumpul sini semua aja. Siapa jaga warung aja. Sudah anak mati sudah. Ya kan? Pasti siapa ingat warung juga masih. Anak kumpul semua, nah, sedih-sedih, sudah nangis anak, abah anak meninggal sudah. Lalu ajar abah yang tadi sudah anak meninggal tadi, anak siapa jaga warung jar? Amun kumpul sini siapa jaga warung jar? Itu ini contoh aja. Dulu ini cuma mengesahkan kisah dari kawan juga. Mengesahkan kisah dari kawan. Aduh orang kayak itu jar. Hendak mati ginjar bukan lagi dia ingat sama Allah kan? Harusnya mati itu ingat Allah aja. Masih dia ingatnya warungnya. Astagfirullahaladzim. Nah, kata Allah jangan demikian. Oleh sebab itu ingatlah kepada Allah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak menyebut nama Allah. Persiapkan diri kita dengan baik. Jemaah rahimakumullah, hari esok itu hari akhirat. Hari esok itu hari kematian kita. Hari esok yang terdekat ini adalah bulan Ramadan. Ini hari esok juga tuh. Bulan Ramadan itu adalah hari esok. Yang terdekat ini kan Ramadan. Tinggal lebih kurang ini sudah malam ini sudah tanggal 13 Ramadan. Ya, pas berapa? 14. Sudah 14 Ramadan sudah. Ya. 14 Ramadan. Ini terselit. Hah? 14 bersabar Ramadan. Sudah ingat Ramadan. 14 Sya'ban. Sudah teringat Ramadan ya sudah. 14 Sya'ban terselisih pulang pindahnya lah. Ini Ramadan kayak apa kita ini sama kah? Beda kah? Sya'ban kalau pemerintah kan nisfu Sya'ban malam Rabu. Kalau kita besok malam berarti kan? Sama kah? Sama saya? Hah? Oh, satu Ramadannya sama harinya. Sama-sama satu Ramadan lah. Wah iya, bisa terselisih pulang nih. Aduh. Ya udahlah. Sudah begitulah keadaannya kan. Sulit sekali. Kenapa tidak mau disamakannya? Susah kan tidak bisa bersama. Ya, jadi yang paling dekat ini hari esok itu adalah Ramadan. Maka orang beriman dia persiapkan dirinya untuk menyambut Ramadan. Kalau sahabat-sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap-siap sudah. Bayangkan 6 bulan sebelumnya. Kalau sudah 6 bulan menjelang Ramadan itu sudah meningkat kualitas iman dan takwa. Memperbanyak amal ibadah. Ada yang mempersiapkan diri 3 bulan. Mulai Rajab, Sya'ban. Mulai Rajab itu sudah mulai ada perubahan. Terlihat perubahan dari Rajab sudah kelihatan. Ini paling kada nih. Paling kada dari Rajab, Sya'ban sebelum Ramadan itu sudah ada perubahan kualitas menyambut Ramadan. Nah, sekarang kita sudah di tengah Sya'ban. Masih punya waktu lebih kurang 15 hari lagi, anggap begitu.
persiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau kita ini masuk Ramadan kada ada persiapan apa-apa, biasa-biasa aja, kayak itu aja, itu seperti orang kebanyakan. Itu orang kebanyakan kayak itu. Menyambut Ramadan itu tidak ada giroh. Tidak ada giroh menyambut Ramadan tuh. Tidak ada semangat menyambut Ramadan. Orang beriman harusnya semangat ya. Wah, 15 hari Ramadan lagi ya, mulai disiap-siap. Yang tadinya tahajud 2 rakaat, naik 4 rakaat, naik 8 rakaat. Meningkat tuh. Yang tadinya bersedekah 1.000, sudah masuk pertengahan Sya'ban, naik 5.000, naik 10.000, nambah. Ya, kalau meningkat ya, yang penting ada peningkatan tuh. Sya'ban, bulan untuk peningkatan. Itu mempersiapkan diri menyambut nanti puncak peningkatan itu, kualitas itu terjadi di bulan Ramadan. Suruh kita berpuasa. Kebujuran besok Senin misalnya, puasa Senin. Atau kebujuran tadi Jum'il Bid 13, 14, 15 puasa. Adalah usaha kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di bulan Sya'ban. Maka kita masih punya waktu untuk melakukan persiapan menyambut Ramadan itu. Ada beberapa persiapan. Yang pertama, perlu kita kesiapan fisik. Tubuh kita ini harus dijaga supaya tetap dalam keadaan sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Yang paling bagus sekali adalah dengan berpuasa. Ya pas bola ya. Antasumu as-sehat. Berpuasalah kalian supaya sehat. Nah, puasa. Karena sumber penyakit itu biasanya banyak dari makan. Hati-hati kita dari sekarang nih makan-makan tuh perhatikan. Ya kalau sudah tahu misalnya seorang ada kolesterol, jangan banyak-banyak makan daging. Kalau pindah kena tumbang jatuh malam Ramadan sakit berdahulu. Kita minta kepada Allah supaya masuk Ramadan dalam keadaan fisik yang sehat, fisik yang prima. Maka kita perlu melakukan kesiapan fisik kita. Kontrol makan kita, jangan terlalu uyuh banget, jangan terlalu capek, istirahat yang cukup. Buat kita ini menyambut Ramadan, bujur-bujur kita karena perlu juga tuh fisik sehat untuk masuk Ramadan. Amun masuk Ramadan gegaringan kan ngalih juga. Puasa kada kawa, apa kada kawa. Maka dari sekarang perlu melakukan kesiapan fisik tadi. Fisik tubuh kita, diri kita, tempat kita, rumah kita misalnya. Itu juga tuh diperhatikan. Usahakan kita yang laki-laki sebelum azan berkumandang 1 Ramadan sudah ada di masjid-masjid semua. Usahakan begitu setiap tahun tuh. Setiap tahun usahakan. Nih tahu kita nih malam ini 1 Ramadan nih sudah mulai kita rapi, sudah wangi, sudah bersih, duduk di masjid, duduk di musola menyambut azan 1 Ramadan. Nah, jangan sampai hendak 1 Ramadan kena masih haur di jalan, sibuk masih di pasar-pasar, mandigin belum lagi, padahal sudah 1 Ramadan. Persiapan. Sebagaimana orang itu kalau mau datang kita dengar kabar orang yang kita cintai datang. Di mana kira-kira? Sudah setahun kada bertemuan. Tiba-tiba kita dengar kabar malam ini datang. Kira-kira kita nyambutnya kayak apa tuh? Setahun kada ketemu orang yang kita cintai. Istri kita bisa terpisah lawan istri lawas setahunan kada ketemu istri. Pas dengan kabar malam ini mau datang. Kira-kira kita siap-siap tidak menyambutnya? Gimana? Siap-siap. Lawas kada ketemu setahun nanti pisah. Harusnya kita begitu juga nih. Masuk Ramadan, kan kita mau datang nih bulan yang agung, bulan yang mulia. Bulannya tentunya dinanti-nantikan, dirindu-rindukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Maka pasti orang beriman tuh menyambutnya dengan sikap yang serius. Sungguh-sungguh bersemangat menyambut bulan Ramadan. Minimal tadi ulun katakan fisik kita tadi usahakanlah sebelum azan berkumandang sudah ada di rumah-rumah Allah. Usahakan begitu. Jangan lagi sibuk dengan segala macam urusan. Ini 1 Ramadan sudah masuk. Mulai perbaiki kualitas diri kita itu. Rumah kita bersihkan. Sudah dalam keadaan wangi, bersih. Musola-musola sudah kita tata. Ada memang kelihatan menyambut giroh 1 Ramadan tuh. Itu Allah senang melihatnya. Melihat hamba-hambanya yang serius menyambut Ramadan. Kita ingin memperlihatkan kepada Allah, ya Allah, ini yang mampu kami lakukan untuk menyambut bulan agung, bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran. Kesiapan kita perlu baik secara fisik kita. Yang kedua, kesiapan batin kita, jiwa kita, kalbu kita, itu juga harus dalam keadaan siap menyambut Ramadan.
Itu sebabnya kalau misalnya kita lawan kawan, lawan tetangga, lawan keluarga, ada kita merasa punya masalah, itu kita temui segera, saling bermaaf-maafan. Yang bujur itu bermaaf-maafan itu menyambut Ramadan. Cuman kan tradisi kita Idul Fitri bermaaf-maafan. Padahal justru sebelum Ramadan itu bagus bermaaf-maafan. Supaya kita masuk Ramadan itu dalam keadaan hati sudah lapang, hati sudah bersih, rasa benci sudah hilang, yang punya rasa permusuhan sudah tidak ada lagi. Kalau kita punya hutang-hutang, kita mampu bayar, lunasi hutang kita. Masuk Ramadan itu hati lapang. Jangan sampai masuk Ramadan segala macam beban itu masih banyak benar. Permusuhan belum selesai juga lagi. Pasti banyak tugas-tugas. Buatlah Ramadan itu kita sambut dengan kesiapan fisik maupun batin kita. Siapkan fisiknya, siapkan juga batinnya. Persiapkan batin kita semua. Hilangkan rasa benci, dendam, dengki, iri hati, permusuhan, hilang semua. Tepiskan segala macam keburukan. Lapangkan hati, bersihkan hati, menyambut yang namanya Ramadan. Lakukan dari sekarang. Kesiapan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu juga kita yang namanya mempersiapkan bekal pengetahuan yang cukup. Yang ketiga nih, siapkan bekal pengetahuan yang cukup. Baca buku, dan sekarang bagus tuh. Mulai buka-buka tentang Ramadan, sudah ada tuh. Cari buku-buku seputar Ramadan. Apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sunnah dilakukan, apa yang baik dikerjakan selama Ramadan. Pelajari semua. Amalan-amalan apa yang bagus digawi, amalan-amalan apa. Dibaca semua. Seputar seluk-beluk Ramadan dipelajari. Supaya kita masuk Ramadan dengan bekal pengetahuan yang cukup. Dengan bekal pengetahuan yang cukup. Itu yang ketiga perlu kita siapkan. Siapkan juga bekal pengetahuan kita untuk menyambut bulan Ramadan itu. Dari sekarang ulun sarankan kepada kita semuanya, ayo sudah mulai belajar. Ayo sudah mulai buka-buka buku macam-macam. Sekarang nyaman aja kalau tinggal kita cari, mau di medsos bisa, atau mau baca buku langsung. Kalau kita mau beli, tinggal pinjam, ampun kawan, ampun tetangga, banyak. Insya Allah banyak tuh buku-buku tentang seputar Ramadan. Fadilah Ramadan ada juga tebal bukunya. Nah bagus kita baca, bagus kita pelajari supaya kita masuk Ramadan itu membawa bekal pengetahuan yang cukup. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata orang tadi itu, masuk Ramadan dengan bekal amal ibadah yang sudah mulai dilatih dari sekarang. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah ditingkatkan. Siapkan 4, fisik kita harus disiapkan. Yang kedua, batin kita juga harus disiapkan. Yang ketiga, bekal pengetahuan. Yang keempat, ibadah. Yang keempat itu ibadah. Bekal ibadah kita. Membiasakan diri. Ada pernah ulun katakan tahun dulu, ini adalah namanya warming up. Yang kayak orang olahraga, kalau langsung berlari tanpa pemanasan, itu bisa terjadi sesuatu. Takajud, malah bisa siup, bisa pingsan. Maka biasa orang sebelum dia melakukan olahraga, ada yang namanya warming up, pemanasan dulu. Lari-lari kecil dulu. Sebelum main bola, sebelum main badminton, kalau itu olahraga kecil-kecil dulu. Pemanasan dulu, pemanasan. Supaya kada takajud. Kalau langsung bawa kabur lari laju, nanti tiba-tiba bisa siup. Badan singkal-singkal, sakit-sakit. Nah, kayak itu juga kita. Ya kan? Masih singkal-singkal. Tiba-tiba waktu tarawih, kadang-kadang terlatih singkal tuh. Malam pertama sudah singkal, malam kedua kadang turun lagi dah. Nah, singkal mana sudah mati jar. Kadang-kadang dilatih. Maka dia boleh dilatih dengan tahajud. Latih dengan tahajud 8 rakaat, 3 witir. Yang tadinya 2 naik 4, naik 8, 3 witir. Tadi 21 aja, 2 tahajud, 1 witir. Tapi di 15 akhir ini sudah mulai 8 rakaat tahajud, 3 witir. Pemanasan dulu. Kalaupun terasa berat, 4-3 misalnya. 4 tahajud, 3 witir. Lakukan pemanasan. Supaya sewaktu di Ramadan, kita sudah mulai nyaman mengerjakan, menggawikannya. Tengah malam aja kita masih menggawi. Apalagi habis isya langsung tarawih. Insya Allah itu ringan aja, mudah aja. Kalau kita melatihnya. Kalau kada tadi tuh, karena tidak ada pemanasan, singkal-singkal. Nanti di musola nih, hari pertama penuh. Berapa hari bertahan Pak sebelah? Seminggu?
15 hari. 15 hari bertahan. Imbahnya itu mulai hilang habis. Akhirnya malam terakhir tinggal 1 sop aja. Kita coba pertahankan itu. Buat warming up pemanasan. Menyambut Ramadan dengan semangat. Menyambut Ramadan dengan giroh keimanan kita. Tunjukkan bahwa kita orang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita dengan persiapan, dengan kesungguh-sungguhan, insya Allah Ramadan itu sampai nanti kita kepada tujuannya. La'allakum tattaqun. Supaya kita jadi orang bertakwa kepada Allah. Persiapan tadi juga untuk itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Persiapkan dirimu untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah. Artinya kalau orang hidupnya mempersiapkan untuk hari esoknya, dia mendapatkan kualitas takwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian kerjakan, apa-apa yang telah kalian lakukan. Buat persiapan menyambut Ramadan. Itulah tanda orang beriman. Ramadannya dia siapkan dengan sungguh-sungguh. Menyambut Ramadan dengan ghirah, menyambut Ramadan dengan semangat. Jangan sampai malah beban. Jangan sampai malah menjadi beban. Bahaya. Puasa pulang lah ya. Waduh, puasa. Ada juga yang kayak gitu tuh. Hah? Bahaya melapar pulang, kadang-kadang berokok lagi aja. Ada juga yang kayak itu orang. Tidak punya ghirah. Malah ketika Ramadan datang tuh dia terasa beban. Makanya umat Islam kalau kita ingin melihat kapan umat Islam itu paling malas, kapan kira-kira? Ketika bulan Ramadan. Hendak melihat umat Islam itu kapan malasnya? Di bulan Ramadan. Guring aja, lemas bawaannya. Karena energi selama ini itu energi yang dorong dari perut. Begitu perut ditahan, lemas langsung. Beda kalau orang energinya dari iman. Justru Ramadan itu bertambah semangatnya. Justru Ramadan berlipat-lipat semangatnya. Makanya perang Badar terjadinya di bulan Ramadan. Rasulullah dan sahabatnya bulan Ramadan berperang. Berperang Rasulullah di bulan Ramadan. Menang perang dalam keadaan berpuasa. Nah, kita kalau belum puasa guring aja bawaannya. Malas. Hendak mengaji malas, guring aja. Nah, coba kita perbaiki. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Niatkan semoga Allah menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat zahir kita, sehat juga batin kita. Mudah-mudahan kita jalankan Ramadan dengan kesungguhan hati dan mudah-mudahan Ramadan betul-betul mengantarkan kita semua menjadi orang yang beriman dan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.